Aduh, gimana ini nasib saham gue? Saham unlock semua. Jangan-jangan bentar lagi pemerintah juga bisa-bisa naikin harga bensin kalau begini. Teman-teman, kalian mikir nggak, gimana kalau tiba-tiba harga bensin tiba-tiba naik drastis, belanja bulanan jadi lebih mahal, dan tabungan investasi kalian di saham ikut amblas gara-gara perang ribuan kilometer jauhnya di Timur Tengah? Itu bukan cuma mimpi buruk, tapi lagi jadi kenyataan sekarang ini dengan konflik antara Israel dibantu Amerika Serikat melawan Iran yang makin memanas. Aku bakal ceritain dari awal mula masalahnya, gimana situasi terkini berdasarkan fakta-fakta dari berita terbaru, apa dampaknya buat ekonomi dunia dan khususnya kita di Indonesia, sampai gimana caranya kita sebagai investor atau rakyat biasa bisa nanganin ini semua, biar kalian bisa paham dan siap menghadapi apa yang bakal datang. Jadi, dasar masalahnya bermula dari eskalasi serangan militer AS dan Israel ke Iran, termasuk target seperti sistem pertahanan udara dan angkatan laut mereka, plus serangan balasan dari Iran yang nargetin bandara, pelabuhan, dan bahkan instalasi militer AS di sekitar Teluk. Ini bukan konflik biasa, karena Iran punya kendali atas Selat Hormuz, jalur vital yang dilewatin sekitar 20% pasokan minyak dunia setiap hari. Bayangin aja, 13-15 juta barrel minyak lewat situ, dari negara kayak Arab Saudi, UAE, Irak, sampai Kuwait. Kalau jalur itu terganggu, seperti yang lagi terjadi sekarang dengan kapal tanker rusak dan pelayaran mandek, pasokan minyak global langsung kacau. Dari berita yang aku pelajari, seperti di Detik Finance dan CNBC Indonesia, harga minyak mentah Brent udah naik 7-8% jadi mendekati 80 US dollar per barrel. Bahkan WTI naik ke 72 US dollar. Ini level tertinggi dalam 4 tahun terakhir, dan kalau konflik berlarut, analis bilang bisa tembus 100 US dollar per barrel, mirip pas perang Ukraina dulu. Sekarang kondisinya lagi panas banget. Di ekonomi dunia, bursa saham global langsung rontok. Indeks STOX Eropa turun 1,3%, S&P 500 AS anjlok 1%, Nikkei Jepang minus 1,25%, bahkan pasar saham UAE ditutup 2 hari karena serangan Iran. Asuransi maritim dari perusahaan besar kayak Guard dan Skull cabut perlindungan resiko perang di perairan itu, bikin tarif pengiriman kapal naik 3 kali lipat, dan sekitar 150 kapal tanker lagi berhenti berlayar. Ini bikin rantai pasok energi global terganggu, harga energi naik, dan inflasi global ikut melonjak. Bayangin, sektor penerbangan aja ambruk, saham Singapore Airlines turun 6%, Cathay Pacific 3,6% karena biaya aftur mahal dan wilayah udara Timur Tengah kacau. Dolar AS malah menguat, emas naik 2% jadi 5.389 US dollar per ons sebagai aset aman. Tapi ini artinya negara-negara importir energi kayak kita bakal makin susah. Proyeksi dari ekonom dunia, kalau konflik ini berlarut bisa picu resesi global karena pajak energi yang bikin bisnis dan konsumen kewalahan. Meski OPEC Plus janji naikin produksi 206.000 barrel per hari buat nahan harga. Nah, buat Indonesia, ini berdampak besar banget teman-teman, karena kita importir minyak bersih 1-1,2 juta barrel per hari. Dari data CNBC dan Kompas, rupiah langsung ambles ke 16.800 sampai 17.000 per US dollar, yang bikin impor apa aja jadi lebih mahal. IHSG anjlok 2,65% ke 8.016 dengan 556 saham turun, termasuk indeks syariah dan LQ45 ikut merosot. Bos BEI bilang, ini karena sentimen risk off global, investor asing kabur ke aset aman, dan saham-saham berutang besar atau sensitif likuiditas jadi korban pertama. Harga minyak naik ini langsung ngefek ke BBM kita. Pertamax dan non-subsidi bakal makin mahal, seperti yang dibilang ekonom UGM Fahmi Radhi, bisa naik karena mekanisme pasar. Kalau minyak tembus 70-80 US dollar, apalagi 100 US dollar kalau Rusia atau Cina ikut campur, beban subsidi BBM pemerintah bakal membengkak. Saat ini aja, impor migas kita naik, defisit neraca perdagangan melebar, dan inflasi terdorong karena biaya transportasi, logistik, sampai harga pangan ikut naik. Bayangin, usaha kecil di Indonesia yang udah lemah sebelum perang, seperti UMKM transportasi atau manufaktur, bakal kena biaya produksi lebih tinggi, daya beli masyarakat turun, dan pertumbuhan ekonomi melambat ke bawah 5%. Inflasi proyeksinya bisa melonjak, karena setiap kenaikan minyak 10 US dollar bisa tambah inflasi 0,5-1% di kita. Pemerintah mungkin tetap kasih subsidi buat Pertalite dan solar biar rakyat nggak kena langsung, tapi ini bikin APBN jebol, ruang fiskal sempit, dan akhirnya bisa naikin harga BBM premium kalau perang berpanjangan. Itu bakal bikin inflasi meledak dan dampak buruk ke masyarakat bawah. Tapi jangan panik dulu teman-teman, ada solusi yang bisa kita lakuin. Sebagai investor, seperti kata bos BEI, tetap rasional aja, sesuaikan strategi dengan toleransi resiko kalian, fokus ke fundamental perusahaan yang kuat, diversifikasi ke aset aman kayak emas atau obligasi, dan jangan buru-buru jual saham pas panik selling. Bank Indonesia juga udah janji intervensi lewat spot, NDF, dan DNDF buat jaga rupiah sesuai fundamental, jadi nggak bakal ambruk terlalu dalam. Tapi kalau berlarut, harus waspada benar-benar, karena ini bisa picu inflasi tinggi dan lambatnya pertumbuhan. So, update terus ya pengetahuan kita tentang ekonomi.